Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jajanan yang menarik, yaitu ada roti sobek sosis. Rasanya sangat enak, rotinya empuk, lembut, tahan 3 hari. Dan di sini itu rasanya cenderung gurih ya. Pokoknya wajib banget dicoba. Dijual dengan harga murah meriah, untungnya banyak. Dan insya Allah laku keras. Langsung aja kita simak bersama cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Ini dia hasilnya teman-teman. 1 buah roti sosis ini bisa dijual dengan harga Rp5.000 atau disesuaikan harga bahan dasar di daerah teman-teman. Pertama kita siapkan tepung terigu sebanyak 250 gram pakai protein tinggi merek Cakra Kembar. Lanjut ada 1,5 sendok teh Fermipan, 50 gram gula pasir. Nah, ini bahan keringnya kita aduk rata hingga tercampur. Setelah itu kita tambahkan 1 butir telur ayam utuh. Aduk kembali hingga menjadi adonan yang agak bergerindil. Setelah itu teman-teman, kita masukkan ada susu cair sebanyak 120 ml. Ini keadaan dingin dari kulkas. Saya pakai susu ultra ya. Nah, ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diuleni hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis, masukkan 30 gram margarin dan sepucuk sendok teh garam. Lanjut ini kita uleni kembali hingga menjadi adonan yang kalis elastis selama 20 menit apabila kita menguleninya manual menggunakan tangan. Apabila teman-teman menggunakan mixer itu cukup 10 menit saja. Sudah kalis elastis, tandanya tidak ada adonan yang menempel di wadah maupun di tangan. Ini mau kita proofing. Jadi kita tutup menggunakan kain serbet seperti ini biar mengembang 2 kali lipat selama 40 menit. Setelah 40 menit ini sudah mengembang ya. Sekarang kita kempiskan adonannya. Lanjut kita buang udara yang terperangkap. Setelah itu adonannya siap untuk dibagi. Kita bagi adonan menjadi 10 bagian dengan cara dipotong-potong seperti ini sama rata ya. Sudah menjadi 10 bagian, lanjut ini kita ambil 1 bagian yang pertama kita bagi tadi mau dironding. Untuk adonan yang lainnya ini ditutup biar tidak kering permukaannya. Caranya sangat mudah, tinggal kita tarik aja di satu sisi ke belakang. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita capit-capit aja biar permukaannya halus. Nah, ini permukaannya sini sudah langsung halus ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita rounding pelan, tidak ditekan, ini cuma dibulat-bulatin gini aja. Nah, ini hasilnya sudah mulus. Taruh, lakukan cara yang sama hingga selesai. Nah teman-teman, ini sudah selesai kita rounding semua. Sekarang kita ambil 1 bagian yang tadi sudah kita rounding yang pertama ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kita balik seperti ini. Terus kita pipihkan. Lanjut dipipihkan pakai rolling pin sedikit ya. Seperti ini, dibentuk memanjang. Sudah memanjang seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini kita lipat aja ke sini. Kita lipat-lipat kayak gini hasilnya. Terus ini ditutupin, dicapit-capit. Ini juga dicapit-capit ya. Hasilnya kayak gini. Terus kita taruh di wadah khusus roti ya. Kayak gini teman-teman, ini bisa beli di toko bahan kue ya. Selanjutnya kita taruh di tempat untuk mengoven kayak gini, lakukan hingga selesai. Nah teman-teman, ini yang mau di oven itu sebelum kita oven di proofing lagi selama 15 menit seperti ini ya. Diamkan. Lanjut ini adonan yang belum kita bentuk, nunggu gantian oven gitu ya. Kita sisihkan dan jangan lupa ditutup atasnya juga biar tidak kering permukaannya. Setelah 15 menit kita diamkan. Nah, ini sudah mengembang ya teman-teman. Sekarang kita olesin dengan susu cair tipis-tipis, merata semuanya ya. Selanjutnya ini atasnya mau saya beri dengan saus cabai merata ya teman-teman. Selanjutnya
Selanjutnya tengahnya ini tinggal kita tekan, beri dengan sosis kayak gini ya. Lanjut mau saya beri saus sambal ya teman-teman. Ini kita beri kayak gini, dan kita beri juga mayones. Nah, ini sudah siap untuk di oven. Siapkan oven yang sudah dipanaskan. Nah, ini kita oven seperti ini ya teman-teman, hingga berwarna kuning kecoklatan rotinya ya, atau hingga matang dengan menggunakan api sedang cenderung agak kecil. Setelah 20 menit kita oven. Jadi kalau oven saya 20 menit, tapi sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, sudah agak kuning-kuning kecoklatan seperti itu ya. Selagi masih panas, ini kita beri olesan margarin ya teman-teman, biar glowing dan awet empuknya gitu. Nanti kalau sudah dingin, ini bisa dikemas di dalam plastik. Selanjutnya kita selesaikan adonan yang belum di oven dengan cara yang sama ya.